Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alvina Malarangeng pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi akhirnya resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan pemirsa, saat ini kami mengajak Anda untuk bergabung dengan gedung KPK untuk mengikuti keterangan pers yang akan disampaikan oleh juru bicara KPK Johan Budi berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010 sampai 2012. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka AM ini mantan Menpora dari Jumat pekan lalu, kemudian dilanjutkan pada hari Rabu ini, penyidik KPK kemudian menyimpulkan bahwa perlu dilakukan upaya penahanan terhadap tersangka AM. Jadi sejak pukul 16:15 tadi, setelah diperiksa sejak jam 10 sebagai tersangka, maka tersangka AM dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan di Rutan Cipinang, cabang gedung KPK, di Rutan KPK. Terhadap tersangka AM disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Proses penyidikan ini masih terus dilakukan oleh KPK, baik pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun terhadap tersangka dalam kaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang. Perlu kami ingatkan kembali bahwa berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK, proyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010 sampai 2012 ini yang kira-kira anggarannya sekitar 1 triliun lebih ya. Itu diduga dari hasil penghitungan BPK, negara dirugikan sekitar 400 lebih miliar rupiah. Bagaimana langkah selanjutnya berkaitan dengan penanganan perkara Hambalang? Tentu KPK akan memproses lebih lanjut setelah melakukan upaya penahanan terhadap tersangka AM, melengkapi berkas untuk dinaikkan ke proses lebih lanjut, yaitu proses penuntutan. Jadi itu yang perlu disampaikan berkaitan dengan kegiatan penyidikan terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang. Ada pertanyaan, silakan. Bang, sebetulnya emang di tahanan itu kan ada Deddy Dinar yang sama kasusnya sama Andi Malarangeng. Apakah ada pemisahan ini, Bang? Perlu disampaikan bahwa tadi siang tersangka DK dalam kaitan dengan kasus yang sama sudah dipindahkan ke rutan, kita titipkan di rutan Polres Jakarta Selatan. Jadi tadi sudah dipindahkan penahanannya. Jadi sekarang AM ditahan di. Alasannya, Bang? Tadi seperti yang Anda tanyakan itu. Ya, alasannya apakah terjadi konflik di dalam itu? Ya, ini kan ada sama-sama tersangka ya di dalam kasus yang sama. Di sisi yang lain kapasitas dari rutan di KPK, di gedung KPK ini sangat terbatas. Sampai hari ini
ada sekitar 13 ya, tahanan yang ditahan di rutan gedung KPK. Selain soal kapasitas tadi ya. Satu lagi Bang, keluarga belum boleh menjenguk hari ini atau gimana? Ya biasanya proses menjenguk itu ada ininya, ada waktu-waktu tertentu dan jadwal untuk menjenguk tersangka itu sudah ada di aturan di rutan. Tetapi memang khusus untuk keluarga dan pengacara menjenguk tersangka bisa di luar jam besuk, tentu atas izin kepala rutan. Sepanjang kepala rutan mengizinkan untuk khusus untuk keluarga dan lawyer atau pengacara, tersangka bisa ditemui. Ada lagi? Apa baru sekarang ditahan? Apa baru sekarang? Ya, seringkali ada pertanyaan kenapa baru sekarang ditahan, kenapa tidak kemarin ditahan, atau kenapa tidak minggu depan ditahan, atau bulan depan ditahan, gitu kan? Jadi penahanan adalah kewenangan penyidik. Jadi saya kira penyidik yang paham dan tahu kapan seorang tersangka itu tepatnya dilakukan penahanan. Nah, dalam kaitan dengan ini, penyidik menganggap bahwa penahanan terhadap tersangka AM itu tepatnya hari ini. Karena itu hari ini dilakukan penahanan. Untuk apa? Untuk kepentingan penyidikan. Bang, soal kepentingan penyidikan setelah penahanan itu kan biasanya KPK melakukan proses pemberkasan terhadap beberapa saksi lain. Pertanyaan saya, kira-kira saksi-saksi siapa saja yang akan berkas animal dilimpahkan ke proses penuntutan? Ya, sebenarnya sebelum proses penahanan ini hampir setiap hari KPK melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam rangka apa? Dalam rangka juga pemberkasan untuk para tersangka. Ya. Ada beberapa